Halo teman-teman, gereja merayakan Paskah tidak semeriah Natal. Namun sebenarnya, di dalam Paskah ada inti dari iman gereja, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Allah kita bukan hanya berkuasa atas segala sesuatu, tetapi menebus segala sesuatu dengan penderitaannya. Jadi bagaimana? Kita mulai dari sini. Dalam Yohanes 18 ayat 1 dicatat bahwa Yesus dan para muridnya menyeberangi sungai Kidron untuk masuk ke taman Getsemani. Sungai Kidron pada saat itu berwarna merah karena darah korban. Hal ini pasti berkesan dalam pikiran Yesus akan pengorbanannya. Di taman Getsemani, Yesus dikhianati oleh Yudas dengan ciuman dan ditangkap oleh pengawal-pengawal bait Allah. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia?" Hal ini memancing amarah Petrus sehingga ia mengeluarkan pedangnya dan memotong telinga dari hamba imam besar yang bernama Malkus. Pengawal-pengawal bait Allah membawa Yesus ke rumah imam besar untuk diadili. Yesus diadili di hadapan Hanas dan Kayafas dan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Para pemimpin agama mencari alasan untuk membunuh Yesus, namun mereka tidak dapat. Pengadilan yang terjadi atas Yesus merupakan pengadilan yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan Talmud. Pengadilan tidak boleh dilakukan pada malam Sabat atau malam hari raya apapun. Petrus pada saat itu berkumpul bersama-sama dengan orang yang ada di situ. Dia ditanyai oleh hamba perempuan yang bekerja di situ, apakah dia adalah salah satu dari pengikut Yesus? Tetapi dia menyangkalnya. Pagi-pagi benar, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di situ, sang hakim alam semesta berhadapan dengan hakim manusia. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Lalu Pilatus menjatuhkan hukuman cambuk kepada Tuhan Yesus. Dia dicambuki dengan cemeti yang begitu menyakitkan sehingga dagingnya robek. Tuhan kita mengalami rangkaian perbuatan yang menyakitkan dari tentara-tentara Romawi. Mereka memakaikan kepadanya jubah ungu dan kemudian di situ di atas kepalanya diletakkan mahkota duri yang menusuk kepalanya. Para tentara-tentara Romawi itu mengolok-olok Yesus dengan menyebutkan dia, "Salam, hai kamu raja orang Yahudi." Akhirnya Pilatus membawa dia ke hadapan orang banyak dan menyatakan, "Apa yang harus aku perbuat kepada Yesus?" Dan orang banyak itu berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dan akhirnya Pilatus pun menuruti keinginan mereka dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Mereka membawa dia ke suatu tempat yang bernama tempat tengkorak atau di dalam bahasa Aram disebut Golgota. Rangkaian penderitaan dialami oleh Tuhan kita di sepanjang perjalanannya ke Golgota. Di Golgota, mereka meletakkan dia di atas kayu salib, lalu merentangkan tangannya dan memaku tangan dan kakinya. Para prajurit Roma yang ada di sana membuang undi atas jubahnya dan mempermalukan dia.
Sampai pada akhirnya, kira-kira pada jam 12 tengah hari, kegelapan meliputi daerah itu. Dan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Tuhan kita pun mati. Anak Daud, benih Abraham, sang Mesias yang dijanjikan dan dinanti-nantikan oleh umatnya, sekarang telah mati. Lalu apakah harapan kita hilang? Tetapi teman-teman, cerita ini belum berakhir. Dia telah mengatakan bahwa meskipun dia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan sekarang kuburan itu kosong. Kubur yang kosong membuka pintu pengharapan yang baru. Dan kubur yang kosong ini memiliki saksi mata yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit secara fisik. Di mana sesudah keduanya mendengarkan berita dari teman-temannya, mereka berlari menuju kubur Yesus. Yohanes bisa mengalahkan Petrus dalam hal lari, tetapi Petrus bisa mengalahkan Yohanes dalam keberanian. Hal ini dibuktikan dengan ketika keduanya pergi ke kubur kosong itu, Yohanes yang lebih dahulu tiba dari Petrus. Tetapi Petrus yang lebih berani masuk untuk memastikan bahwa kubur itu kosong. Lalu kemudian Yohanes masuk dan dia melihat kemudian percaya. Pada hari pertama minggu itu, Yesus pun datang menjumpai mereka sesudah dia bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada mereka. Kecuali Thomas, dia pada hari pertama minggu itu menampakkan diri kepada 11 orang murid. Pada minggu yang kedua, dia menampakkan diri sekali lagi dan secara khusus dia menyapa kepada Thomas. Dan meminta agar Thomas memasukkan jarinya pada bekas paku dan bekas tusukan di lambungnya. Dan Thomas pun percaya kepadanya dan mengakui bahwa dia hidup. Dia adalah Tuhan dan Allahnya. Kita melihat bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan kepada kita satu bukti yang penuh bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan melalui kebangkitan Yesus, Allah memberikan satu hidup baru kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus bangkit, kematian telah dikalahkan. Puji Tuhan, penebus kita hidup untuk selamanya. Kita melihat di dalam Adam kita mati secara rohani, tetapi kematian Yesus membayar akan hutang-hutang akan dosa kita dan juga kematian kita. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah pusat inti daripada Injil. Kita memiliki pengharapan hidup karena Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian, sehingga melahirbarukan kita dan kita menerima warisan hidup berpengharapan dan yang tidak pernah gagal. Soli Deo Gloria.